Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan saya di video kedua ini yaitu tentang penentuan harga pokok produksi metode job order costing. Selanjutnya, pada slide kedua ini adalah identitas saya. Saya bernama Dipinta Herdiana, Prodi D3 Akuntansi semester 3. Langsung saja kita akan membahas pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi. Terdapat beberapa pengertian harga pokok produksi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu 1. Menurut Carter dan Usry. Pengertian harga pokok produksi adalah biaya manufaktur, juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik. Biasanya didefinisikan sebagai jumlah 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 2. Menurut Mulyadi, yaitu total biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Yang ketiga, menurut Daljono, ia pun menyatakan, dalam menentukan harga pokok suatu produk sama halnya dengan menentukan atau menghitung berapa biaya yang telah diserap dikonsumsi oleh produk tersebut. Yang keempat, menurut Hamjin Al-Aid, harga pokok produksi adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Unsur-unsur harga pokok produksi terdapat 3 unsur. Pertama, biaya bahan baku langsung, yaitu direct material cost. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Itu menurut Mulyadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu, menurut Carter. Yang ketiga, biaya overhead menurut Carter atau biaya overhead cost. Biaya overhead terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu. Metode pengumpulan harga pokok produksi menentukan biaya produk dan jasa adalah dasar dari penetapan harga jual serta menentukan besarnya laba yang diinginkan. Dalam menentukan harga pokok produksi digunakan metode tertentu sesuai dengan sifat produksi dari produk yang dihasilkan. Menurut Mulyadi, metode pengumpulan harga pokok produksi dibagi menjadi 2, yaitu metode harga pokok pesanan job order cost method dan metode harga pokok process cost method. Salah satu metodenya akan dibahas di makalah ini, yaitu sebagai berikut. Metode harga pokok pesanan job order costing. 1. Menurut Holmgren menyatakan bahwa pada job costing sistem objek biaya adalah unit atau multi unit dari produk atau jasa yang disebut pekerjaan atau job. Namun menurut Mulyadi,
menjelaskan bahwa metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jika menurut Daljono, pada metode harga pokok pesanan yang menjadi objek biaya, cost objek adalah unit produk individual, batch, atau kelompok produk dalam satu job. Umumnya, manajer menghendaki adanya informasi tentang berapa harga pokok produk untuk setiap jenis produk, atau batch, atau kelompok, atau setiap kelompok pesanan. Karena setiap pesanan atau kelompok atau job tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda. Rumus penentuan harga pokok produksi, metode job order costing menurut akuntansi yaitu biaya produk pesanan. Biaya produk pesanan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dijumlahkan, maka dapat diperoleh total biaya produksi. Selanjutnya, biaya non produksi seperti biaya administrasi dan biaya pemasaran ditotalkan, maka itu akan menjadi biaya non produksi. Maka untuk total harga pokok pesanan, kita jumlahkan biaya produksi pesanan ditambah dengan total biaya total non biaya produksi. Maka itulah harga pokok pesanannya. Selanjutnya contoh soal untuk perhitungan harga pokok produksi menurut metode job order costing. Yaitu pertama kita mencari total biaya bahan baku. Di sini contohnya nama bahan bakunya yaitu resin, kuningan, dan kayu. Kita totali biaya-biaya tersebut, maka dapatlah total biaya bahan baku. Selanjutnya kita mencari biaya tenaga kerja langsung. Untuk jenis pekerjaan, biaya tenaga kerja langsung yaitu berupa contoh di sini berupa desain dan produksi. Maka kita totali biaya tersebut, itulah menjadi total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, perhitungan alokasi biaya yang dibebankan pada produk. Contoh di sini yaitu total produksi plakat. Di sini plakat conversion dibagi dengan total produksi plat dikali dengan 100%, maka mendapatlah 54% untuk perhitungan alokasi biaya tersebut. Selanjutnya kita akan mencari biaya bahan penolong. Untuk mencari biaya bahan penolong pada contoh soal ini yaitu nama bahannya adalah lem araldit, cat kuningan, cat kayu MDV. Totali biaya plakat ini, maka akan dapat total biaya bahan penolong. Selanjutnya kita akan mencari biaya listrik. Maka totali biaya listriknya untuk contoh ini kita totali. Sudah kita totali, maka kita akan mendapatkan total biaya listrik. Selanjutnya kita akan mencari biaya teleponan spedi. Untuk biaya teleponan spedi kita totali biaya tersebut, maka dapat total biaya telepon dan spedi. Selanjutnya kita akan mencari biaya perawatan mesin. Di contoh soal ini ada gergaji mesin, komputer, printer, gerinda, dan kompresor. Kita totali jumlah perawatan mesin ini,
maka akan dapatlah kita total biaya perawatan mesin. Selanjutnya kita akan mencari biaya penyusutan peralatan dan mesin. Keterangannya gergaji, mesin, dan lain-lainnya kita susutkan per tahun per bulan, maka dapatlah total biaya penyusutan peralatan dan mesin. Selanjutnya kita mencari total biaya pemeliharaan gedung dan biaya penyusutan gedung. Maka selanjutnya kita mencari perhitungan biaya overhead pabrik. Keterangan biaya yaitu kita totali biaya bahan penolong tadi, listrik, telepon, dan spedi, biaya perawatan mesin, biaya penyusutan peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya penyusutan gedung. Maka seluruh biaya yang tadi kita jelaskan, yang sudah dijelaskan tadi, kita totali biaya tersebut, maka itu akan menjadi biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita akan mencari biaya administrasi dan administrasi di dalam soal ini, maka kita akan mendapatkan total biaya administrasi dan umum. Selanjutnya kita mencari biaya pemasaran. Di dalam soal ini berupa box, motif batik, dan dus batik kita totali, maka akan menjadi total biaya pemasaran. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu perhitungan harga pokok produksi di dalam soal ini, yaitu berupa produksi belaka dengan metode Jabber costing. Kita akan mencarinya yaitu dengan kita cari dulu biaya produksi berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik kita totali, maka kita akan mendapatkan total biaya produksi itu sebesar Rp10.811.946. Dan selanjutnya kita akan mencari biaya non produksi yaitu biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran yang kita cari tadi, kita totali kedua tersebut, maka kita akan mendapatkan total biaya non produksi sebesar Rp7.221.708. Selanjutnya total biaya produksi dan total biaya non produksi kita totali, kita jumlahkan menjadi total harga pokok pesanan per bulan itu sebesar Rp18.033.654. Di dalam total harga pokok pesanan tersebut kita akan mendapatkan jumlah pesanannya sebesar 78 buah. Maka total harga pokok pesanan per buahnya adalah Rp231.200. Sekian presentasi saya dalam materi 2 ini. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi, saya hanyalah manusia biasa. Thank you, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.